Oke guys, kembali lagi bersama saya di Bagus Sakti Channel. Saya kali ini bersama teman saya Putra. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang masalah yang realita di seputaran Bali ya Mas ya. Iya ya. Oke, kita lanjut Mas. Jadi kemarin aku dapat berita Mas. Jadi Pertamina mengumumkan bahwa stok minyak kita nih aman Mas. 20 hari ke depan nih aman. Terus, nah pas kebetulan 20 hari ke belakang ini, kok belakang ke depan ini. Jadi itu kan bertepatan dengan hari raya Mas. Ya, hari ada dua agama nih. Ya. Dua agama nih. Hari raya Nyepi, hari raya Islam, Idul Fitri. Idul Fitri. Benar. Nah, kan mudik di sana. Nah, kan 20 hari ke depan anggap aja lah di dekat-dekat Idul Fitri ini. Aman masih minyaknya Mas. Dibaliknya gimana Mas? Minyaknya habis terus gimana Mas? Ya, tenang Mas. Gak mungkin habis Mas. Pemerintah juga nggak mungkin dia ngomong cuma 20 itu mungkin minimumnya segitu Mas. Iya. Tapi kan dia pasti ada stok tersembunyi lagi kan. Nggak mungkin kan sekali habis semua habis kan. Pertamina kan masih ada Iya. stok pasti. Mungkin ya, semoga aja kita doakan Pasti ada seperti stok itu. aman aja Mas kalau masalah kayak gitu. Cuma kan kalau apa? Kalau misalnya habis beneran. Iya, Aku habis tuh beneran itu gimana? sempet imajinasi gini Mas. Sampai temanku ada yang bilang ada beli kuda aja gitu. Katanya listrik juga ikut mati kan, internet nggak ada. Ini kan sempat biar nggak public enemy lagi, publik lagi gitu. Iya. Jadi kan Iya, panik iya. panik berkeseluruhan. Iya. Kan? Ya ada orang udah narik uang cash aja sekarang, ntar ada listrik nggak bisa narik uang Iya, kayak iya. gitu. Kan. Kadang kayak gitu tuh kita memang dibuat panik sama berita-berita di luar sana Mas. Jadi kita tuh sebagai orang yang berwawasan kayak gitu, berpendidikan, janganlah berita di luar sana itu jangan kamu telan mentah-mentah kayak gitu. Benar sih. Harus kamu saring juga Mas. Soalnya di berita di luar sana tuh nggak ada yang memang beneran valid kayak gitu. Iya, pasti bener. banyak Iya. gininya lah. Ya benar sih, semoga aja kayak gitu Mas. Nah kita lanjut nih Mas. Dampak perang Israel sama Iran ini berpengaruh banget sih. Kamu ngerasa nggak kita yang penekun pariwisata yang memang pelaku di pariwisata tuh kerasa banget Mas? Kerasa sih. Apalagi khususnya di Bali ya, Iya. yang kita memang udah berfokus ke pariwisata kayak gitu. Tamu tuh kebanyakan malah mau jalan-jalan tuh dia bingung juga Mas. Bukan hanya bisa, orang Indonesia aja yang bingung. Habis ini mau perang segala macam, kita harus nge-keep. Bukan orang Indonesia aja yang mikir kayak gitu Mas. Orang satu dunia pun mikir seperti itu. Mungkin Mas. ya kayak gitu Mas. Apalagi orang yang ya maaf yang ekonominya bisa dikatakan cukup gitu aja, nggak sampai berlebihan kayak gitu. Menengah ke bawah gitu ya. Nah, menengah ke bawah, otomatis kan dia pasti nge-keep juga, dia mikirin. Iya sekarang jalan-jalan, besok dua tahun ke depan makan apa kan gitu mikirnya Mas. Nah gini juga Mas, kemarin kan aku dapat customer satu Mas. Ini customer dari Eropa. Dia tuh tak tanya berapa lama dah libur di Bali, how long you stay in Bali? Yes. Dia bilang 2 minggu kan. Terus kapan ini hari terakhirmu, kan dia banyak oleh-oleh ya? Enggak, udah 2 hari yang lalu aku hari terakhir. Wah, kenapa kok kamu belum balik ke negaramu? Karenanya dia tuh bilang nggak bisa Mas, karena dia kan transitnya di Qatar. Jadi Qatar kan kamu tahu sendiri sekarang kan lagi hangat-hangat banget kan ya. Jadi nggak bisa. Terus aku tanya kapan kamu baliknya? Nggak tahu, mungkin besok. Aku cek lagi soalnya di cancel terus. Aku jadinya mikir otakku Mas, nah ini bolehnya nggak bisa pulang nih. Jadi uangnya nggak habis kan, gembel di seminar kan. Kamu harus tahu juga Mas, uang kita sama uang dia tuh beda Mas. Oh iya, uang kita beda, tuh ya? apa? Rupiah. Nah, uang dia dolar. Nah, beda Mas. Dia kerja 2 bulan itu bisa dipakai hidup di sini mungkin setahun setengah, 2 tahun Mas. Iya. Nah kita kerja 2 tahun bisa dipakai di sana cuma 1 bulan. Itu Mas, kesenjangan gaji namanya Mas. Bayangin kamu, UMR Bali cuma 39 Mas. 39. Dia di sana sehari dapat 39 Mas. Iya benar. Iya kan? Iya sih. Itu Juga sih, Mas. tapi lanjut kayak gitu tuh sekarang tamu juga nggak gini Mas. Kualitasnya kurang Mas, nggak kayak dulu kan. Iya. Sekarang tuh memang kuantitasnya banyak tapi Iya benar. sedikit bawah Mas.
kayak kemarin kan ramai itu Bali banjir, Bali overtourism segala macam sampah kayak gitu. Sebenarnya tuh yang overtourismnya di Kuta Selatan aja, maksudnya di daerah Bali Selatan aja. Bali Selatan aja bener. Nggak merata nih mas. Iya. Karena bule-bule sekarang tuh banyak bule-bule yang kita sebut backpacker kan. Backpacker yang ya. Modal sempak aja ke sini, ya kan? Modal sempak aja uangnya pas-pasan, cuma pengen jalan-jalan aja, memang nggak belanja di sini lah, kayak gitu. Nggak terlalu ngasih efek yang bagus lah pada devisa Bali lah. Pada kita juga sebagai warga Bali kan mengharapkan ya kayak tamu-tamu yang sultan itu jarang sekarang mas, apalagi sekarang teknologi udah canggih kan. Harga dia udah tahu. Harga udah tempat di mana dia tahu. Dan ojol pun juga kena mas. Imbasnya sangat berasa. Kemarin ini kan ramai itu driver yang demo gara-gara selisih harga segala macam itu kan. Gara-gara itu udah mas sekarang serba digitalisasi mas, serba canggih sekarang. Boleh udah ada info dari sana, mungkin temennya juga ngasih tahu ada internet. Makanya apa-apa di Bali itu sekarang kelihatan mas. Bener kan? Bener banget. Kayak banjir kayak apa itu kan. Tapi kayak banjir tuh cuma dilihatin sejam, 2 jam udah reda sebenarnya. Dibesar-besarkan. Memang media gitu mas. Apa yang tidak seharusnya di-share tuh dia share, malah kan dia harusnya tahu efeknya tuh kayak gimana. Jadinya kan tamu pada takut kan mau datang ke sini kan pada takut. Oh di sana banjir, padahal sejam udah surut kayak gitu. Memang kayak gitu mas. Kadang aku juga menyayangkan sih orang Bali, orang yang tinggal di Bali, menyayangkan dia upload status kayak gitu, banjir segala macam, sampah segala macam kayak gini kan. Secara tidak langsung kan dia menjelekkan pariwisatanya dia sendiri. Benar sih. Ya. Gitu. Dia mengotori piring makannya sendiri. Benar. Kan? Ya benar. Tapi gini mas, kita ngomong langsung menjurus ke bule ya. Jadi bule sekarang tuh kayak mas bilang tadi tuh memang nggak berkualitas, tapi banyak kuantitas kayak gitu mas. Terlalu banyak memang. Itu dah. Jadinya kayak sekarang udah jadi rahasia umum kan, bule kerja di Bali, bule bikin usaha di Bali kayak gitu kan. Itu yang benar. Kita sebagai orang lokal, khususnya kan orang Bali, jadinya pesaing kita tuh bukan orang-orang kita lokal lagi pesaing kita tuh udah mancanegara bos, yang otomatis punya modal yang lebih gede daripada kita gitu loh. Dan banyak banget bule yang sekarang tuh nggak menghasilkan uang, malah menghasilkan kriminal di sini. Nah benar. Kayak kemarin heboh tuh kasus pemain video dewasa kan, bikin film yang satu cewek cowoknya banyak tuh. Iya betul kan, di daerah mana itu, pokoknya daerah sana mana kan udah deportasi terus itu juga kemarin banyak banget juga bule yang berfoto di pura kan, pakai telanjang kayak gitu kan, melecehkan kan, ada juga rumah dari respect sih dia. Ya itu dah namanya yang kita jual di Bali di sini kan adat dan budaya mas. Benar. Terus yang lagi hangat lagi kemarin nih, ada yang bule Ukraina yang diculik, terus mayitnya dimitilisi mas, ditemukan udah terbagi-bagi mas kayak sembako. Udah separah itu mas, karena bule-bule sekarang kriminal. Ke Bali tuh nggak jalan-jalan, malah kriminal ya mas. Iya sih. Makanya ya aku dulu masih kecil tuh kalau lihat bule tuh kayak ini orang beruang. Iya benar. Sekarang malah bule orang biasa aja mas. Iya benar. Nah kembali ke Iran. Nah gimana menurutmu mas Iran yang sama Israel nih mas? Nah aku juga ngerti nih, apa sih yang dicari Amerika ke Iran tuh apa gitu loh. Kok dia ngotot banget mau nyerbu Iran tuh ngapain gitu loh mas. Aku juga mikir masih kalau ada yang menggiring ini perang agama kayak itu, menurutku enggak sih, ini udah ke politik ini mas. Politik memang ada yang diincar dari Amerika ini, ada yang Amerika ini ngincer sesuatu yang ada di Iran, minyak mungkin ya. Minyak. Karena memang menurut sumber yang aku baca ya, di Iran tuh punya stok minyak dunia tuh hampir 20% lebih mas dari stok minyak dunia. Jadinya mungkin itu yang pengen dikuasai sama Amerika. Kita nggak tahu ya, kita cuma sebatas masyarakat biasa. Biasa yang kita melihat berita kayak gitu di luar sana kayak gitu. Tapi gini mas, semenjak Amerika nyerah, Amerika itu punya cadangan emas terbanyak di dunia mas. Kamu notice nggak, emas itu antam ya, itu naik sampai 3 juta sekian lah sekarang mas. Per gramnya harganya naik mas, gara-gara efek perang nih. Itu mas,
Jadi ya kita sebagai masyarakat kecil yang informasi terbatas dan nggak tahu apa-apa. Ya. Semoga aja cepat berlalu lah. Berlalu lah, jangan sampai makin berlarut-larut sampai benar. Kayak ya Rusia, Cina, Korea Utara itu semua ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Udah. Tapi Perang dunia ketiga dah Mas. Tuh. Tapi kalau tambah Indonesia sepi gimana? deh. Kalau Indonesia ikut gimana? Pakai bambu runcing Mas. Pakai keris. Di sana udah mainannya rudal Mas. Kita pakai keris. Hancur Mas. Hancur banget. Secara teknologi kita kalah kayaknya. Teknologi kita kalah. Tapi kita yakin orang Indonesia tuh semangatnya tinggi-tinggi. Iya sih. Semoga aja. Tapi aku kemarin baca Mas, Indonesia tuh termasuk zona teraman lah di dunia dari perang Mas. Karena satu jaraknya jauh, terus juga dia netral Mas. netral orangnya. Indonesia tuh nggak memihak barat, nggak memihak tengah, nggak memihak kemanapun itu, Iya, netral benar. dia. Mas. Netral dia. Benar. Ibaratkan kayak di permainan tuh anak bawang dia Mas. Iya, benar. Anak bawang. Netral lah. Ya. Kayak Netral. negara-negara yang lain juga kan netral juga kan. Netral. Ya semoga aja lah Mas ya. Semoga ini berlalu cepat. Kita sebagai penekun pariwisata bisa kembali tersenyum, Iya. keep smile seperti Iya, sebelumnya ya. Biar nggak kayak COVID Mas ya. Ya, wih, kayak kopi tuh, jangan sampai lah, jangan sampai, benar, jangan benar. sampai. Oke, jadi segitu kita ngobrol hari ini, guys. Mungkin ada salah kata dan informasi. Saya mohon maaf karena kekurangan data kami yang risetnya terbatas. Semoga obrolan kita menghibur kalian yang di rumah. Saya Ya. Bagus Saketi. Saya Putra. Tetap jaga alam bawah. Sadarmu. Au.